Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube kami. Saya Dr. Faisal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu topik yang sering ditanyakan pasien kepada kami. Dok, apakah pasien jantung itu harus mengkonsumsi obat seumur hidup? Jawabannya bisa ya atau tidak, tergantung etiologi atau penyebab daripada gagal jantung tersebut. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah suatu kondisi terjadi penyumbatan pembuluh darah koroner yang mengakibatkan jantung mengalami kegagalan atau kemunduran dalam hal fungsi pompa jantung yang diakibatkan oleh berbagai faktor risiko seperti hipertensi, diabetes maupun kolesterol. Sehingga dalam tata laksana atau pengobatan penyakit jantung koroner diperlukan obat-obatan yang menekan berbagai faktor risiko tersebut. Sehingga obat-obatan seperti hipertensi, diabetes maupun kolesterol itu harus diberikan dalam jangka waktu yang panjang, bahkan hingga seumur hidup. Termasuk adalah diperlukan pada penyakit jantung koroner adalah obat-obatan pengencer darah. Yang kedua adalah penyakit jantung bawaan ataupun kongenital. Biasanya penyakit jantung bawaan ataupun penyakit jantung kongenital itu berupa penyakit pada katup-katup jantung ataupun penyakit antar skat. Bisa skat antar atrium yang kita kenal sebagai atrial septal defect ataupun skat antar ventricle yang kita kenal sebagai ventricle septal defect. Pada prinsipnya apabila katup-katup maupun skat tersebut kita lakukan koreksi, misalkan kita lakukan operasi ataupun penutupan dan pasien tidak menimbulkan gejala lagi ataupun belum sampai pada fase gagal jantung, maka obat-obatan jantung dapat dihentikan. Namun apabila pasien masih sering mengeluhkan gejala-gejala gagal jantung ataupun masuk dalam fase gagal jantung, walaupun telah dilakukan koreksi ataupun operasi, maka obat-obatan jantung harus tetap diberikan dalam jangka waktu yang lama hingga seumur hidup. Kemudian penyakit jantung aritmia. Nah, untuk penyakit jantung aritmia ini adalah penyakit jantung di mana pasien mengalami gejala seperti berdebar-debar karena denyut jantung yang tidak beraturan ataupun detak jantung yang terlalu cepat. Penyakit jantung aritmia ini pun banyak sebabnya. Kalau penyebab penyakit jantung aritmia itu adalah penyakit jantung koroner, tentu harus diberikan pengobatan secara terus-menerus jangka waktu yang lama bahkan seumur hidup. Tetapi kalau misalkan penyebab aritmianya itu berupa penyakit jantung kongenital ataupun bawaan, kemudian penyakit jantung kongenital dan bawaan itu dilakukan koreksi, dilakukan penutupan ataupun tindakan bedah, maka selama pasien tidak ada keluhan gejala-gejala gagal jantung, obat-obatan dapat dihentikan. Namun apabila pasien masih sering mengeluh gejala-gejala gagal jantung, maka obat-obatan harus diberikan hingga seumur hidup. Kemudian ada juga istilahnya penyakit jantung miopati. Nah, ini kelainan jantung yang diakibatkan kelainan pada otot-otot jantung. Misalkan kita pernah mendengar istilah perikardium kardiomiopati, yaitu suatu penyakit jantung pada wanita hamil yang terjadi gejala-gejala gagal jantung pada akhir kehamilan. Kalau permasalahannya adalah pada otot-otot jantung tersebut, selama perikardium kardiomiopati tersebut tidak ada gejala-gejala gagal jantung ataupun belum masuk fase gagal jantung, maka perikardium kardiomiopati biasanya kita berikan pengobatan hingga 2 bahkan sampai 3 tahun. Tapi itu pun masih dalam evaluasi atau observasi dokter. Bila mana fungsi jantung telah kembali normal, obat-obatan dapat diberhentikan. Nah, inilah pada prinsipnya pengobatan pada gagal jantung. Apakah pengobatan tersebut harus diberikan seumur hidup ataupun tidak?
tergantung kondisi dan penyebab gagal jantung tersebut. Oleh karena itu, apabila penderita gagal jantung telah merasa nyaman, telah merasa enak, saran kami jangan menghentikan obat tanpa konsultasi dengan dokter jantung di kota Anda masing-masing. Konsultasikanlah dengan dokter terdekat, karena secara penelitian yang telah dilakukan, pengobatan jantung yang diberikan dalam jangka waktu yang lama maupun seumur hidup itu relatif aman, tidak menimbulkan efek samping seperti efek pada ginjal ataupun pada organ-organ yang lainnya, selama dilakukan evaluasi secara berkala dan tentu saja atas petunjuk dokter jantung di kota Anda masing-masing. Demikian tentang diskusi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.